Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, marilah kita awali kajian kita pagi hari ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak sekalian, surga itu menjadi tujuan akhir hidup kita, menjadi cita-cita dan tujuan akhir, terminal akhir perjalanan hidup kita. Sejak dimulai dari alam dunia ini, bahkan sejak dari alam roh, alam rahim, kemudian di alam dunia, dilanjutkan di alam barzah, sampai akhirnya di alam akhirat. Nah, ketika di alam akhirat hanya ada dua tempat yang akan dihuni oleh jin dan manusia, yaitu surga dan neraka. Dan kita pasti akan menempati salah satu dari keduanya. Ada yang menempati, menghuni selamanya, selamanya di surga dari awal. Ada yang selamanya di neraka. Na'udzubillah. Ada yang sementara harus menjalani hukuman di neraka. Setelah hukumannya selesai, kemudian dikeluarkan untuk masuk surga. Bapak sekalian, adik-adik jamaah sekalian rahimakumullah, engkang panjenengan bayangkan, yang Bapak Ibu adik-adik bayangkan tentang surga, itu seperti apa, Pak Bu? Swarga niku kaya ngopo? Engkang panjenengan bayangkan, yang ada di benak, di penggalih panjenengan, swarga niku kaya ngopo, Pak Bu? Ya, penak apa pono ngendikane Pak Yanto. Nggih, penak apa pono, cemepak nggih. Dicepake. Pokoknya mesti sarwa kepenak. Tapi Bapak sekalian, sesungguhnya apa yang kita bayangkan tentang surga itu tidak akan mampu menunjukkan dengan kenyataannya besok. Artosipun artinya kita membayangkan surga itu nikmat sekali. Nah, yang terjadi sesungguhnya jauh lebih dari itu. Karena Nabi menggambarkan bahwa surga itu belum pernah terlihat oleh mata. Artinya pandangan mata kita di dunia ini memandang sesuatu yang paling indah, itu dibandingkan surga itu belum ada apa-apanya. Belum pernah terdengar oleh telinga. Kita mendengar suara yang paling merdu di dunia ini, dengan suara-suara yang ada di surga kelak niku mboten wonten apa-apanipun. Tidak ada apa-apanya. Bahkan Nabi ngendika belum pernah
terlintas di dalam hati, dalam pikiran. Panjenengan bayangke swarga ini jauh lebih dari itu. Hal itu wajar Bapak Ibu. Pertemuan terdahulu saya sampaikan, dunia ini hanya setetes air. Sedangkan akhirat itu ibaratnya ya air yang masih tersisa di samudra itu. Sehingga sangat tidak imbang kalau kita membandingkan satu tetes air dengan air yang ada di samudra. Apa mbayangke kaya ngopo nikmate tidak terwakili kenikmatan itu yang kita bayangkan menika. Oh ternyata yang masih ada di samudra itu ada terumbu karang, ada ikan ribuan jutaan jenisnya dan sebagainya. Sangat indah. Masih jauh lebih dari itu. Bahkan kalau kita bandingkan Bapak sekalian, surga itu merupakan rahmat Allah dan kita masuk surga juga karena rahmatnya. Nabi memberikan gambaran pada kita, menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya 100 rahmat. Punya pinten? 100 rahmat. Yang diberikan, diturunkan di dunia ini hanya 1. Sedangkan yang 99 disimpan besok akan diberikan di akhirat, di surga. Maka sangat wajar kalau kemudian pikiran kita tidak mampu menjangkau kenikmatan, keindahan surga itu, karena hanya 1 berbanding 99. 1 tetes air berbanding dengan air yang ada di lautan. Maka tidak bisa dibandingkan. Sehingga ketika kita membayangkan tentang kenikmatan surga, itu juga tidak akan terwakili. Karena hanya 1 tetes air atau hanya 1 rahmat dibanding dengan 99. Saged dipun pahami ya sampai sini. Ya. Nah, kemudian Bapak sekalian, sesuk nek ning swarga niku, bayangke men pun seneng nggih Bapak. Esuk nek ning swarga niku penghuni surga itu dalam kehidupannya masih bisa seperti kita menikmati kebahagiaan di dunia ini. Terus nek sesuk awake dhewe insyaallah ning swarga niku sesuk ketemu ro keluarga, ro anak, bojo, wong tua dan seterusnya, sepanjang sama-sama beriman, beramal soleh, insyaallah tasih saged kumpul. Isih iso omong-omongan, isih iso jagongan menawi wonten swarga. Nek ning neraka kira-kira sempat jagongan mboten Bapak? Sempat jagongan ndak kalau penghuni neraka? Jangankan jagongan, mikir awake dhewe pun mboten sanggup. Nyelametke awake dhewe pun mboten saged. Ngrasake siksane pun mboten iso. Bayangken aja kok ngurus wong liya, ngurus awake dhewe pun mboten saged. Nah Bapak Ibu, ada hal yang perlu kita ketahui. Apa yang diomongkan oleh ahli surga? Niki penting. Apa yang menjadi tema pembicaraannya ahli surga? Gusti Allah sampun maringi bocoran, maringi informasi di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang menjadi penghuni surga itu besok ya ada jagongan, adep-adepan, takon-takonan, itu cerita itu ya. Dan yang diceritakan ternyata apa yang dialami di dunia dulu. Jadi masih ingat tentang apa yang terjadi, yang dialami di dunia. Ing antawisipun Bapak Ibu, itu diceritakan di dalam Al-Quran surat As-Saffat, ya, surat As-Saffat. Dari ayat 50
Jadi ayat-ayat sebelumnya itu menceritakan tentang surga itu sendiri. Kemudian ayat 50 dan seterusnya itu menceritakan tentang apa yang dilakukan dan yang diomongkan oleh para penghuni surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap, sambil bertanya-tanya. Terus teng swarga kawontenanipun ngaten nika. Jadi sebagian yang lain berhadapan do jagongan kongko-kongko ngaten ya. Menghadap yang lain sambil bercakap-cakap, omong-omongan, takon-takonan. Jadi ternyata gaya kehidupan surga niku sudah dimulai dari dunia menika. Wong do golek swargane donya niku ning angkringan, do jagongan, golek sing free wifi 10.000 sah berjam-jam sanipun. Omong-omongan cuman nek sakniki mboten do omong-omongan. Mbok kemruyuk niku ora omong-omongan nek sakniki ning alam donya niku. Kabeh do sibuk dengan gadgetnya, dengan setan gepengnya masing-masing. Niki setan gepeng. Itu. Itu apa yang diomongkan mereka ketika mereka berhadapan-hadapan itu. Mereka mengatakan qala qailum minhum inni kana li qarin. Berkatalah salah seorang dari mereka apa? Inni kana li qarin. Sesungguhnya aku dulu punya seorang teman. Ana sing critakake aku mbiyen jek ning donya ki duwe kanca lho. Aku punya seorang teman. Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin. Jadi kancaku kuwi ya, temanku itu berkata, ngomong karo aku. Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari kebangkitan? Jadi misalpun kula nggih, kula cerita kalih panjenengan sama-sama penghuni surga insyaallah. Amin. Nah, kula critakake aku mbiyen ndek kanca. Kanca kuwi ngomong karo aku. Kit, kowe iki percaya apa karo hari bangkit itu? Percaya apa karo dina nek sesuk ki ana kebangkitan? Nek sesuk ki arep diuripke menahi percaya kowe. Ya mbakipun sanjang ngaten nika. Bahkan aiza mitna wa kunna turaban wa idzaman ainna lamadinun. Apakah bila kita telah mitna wis mati ya. Wa kunna turaban wis dadi lemah. Wa idzaman wis dadi tulang belulang. Wis geri balung wis ning dadi lemah. Wis napa balunge wis remuk ya. Apakah sesungguhnya kalau sudah seperti itu kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan nika. Terus kanca kula niku kondolih kula, Kit, nek wong wis mati. Nek wis dadi lemah, wis dadi balung tok wis remuk. Poyo kuwi sesuk arep iso ditangekke terus dikeki piwales nika. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, pernah tidak terlintas dalam pikiran kita, hati kita, pertanyaan ngaten menika? Pernah mboten? Panjenengan nate mboten kepikiran poyo nek wong wis mati, wis dadi lemah, kok sesuk jarene ditangekke meneh. Mulai dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir. Terus poyo bumine cukup misalipun ya. Poyo iso wong wis dadi lemah apa iso? Nate mboten Pak, terlintas pertanyaan seperti itu. Kula yakin nate. Ya, nah,
Ini pertanyaan yang harus kemudian di-cut, dipotong, bahwa itu menyesatkan, bahwa itu adalah godaan setan. Kaya kanca kula wae lho. Takon to kowe percaya tenan apa nek sesuk ana hari kebangkitan? Nek wis dadi lemah, wis mati, apa iso ditangeke? Diberi pembalasan. Percaya kowe ngono kuwi. Nah, terus kula sanjang kalih kanca kula wau. Qala hal antum muttali'un? Wis kula kandha kalih dheweke gambaran pun ngaten nggih. Hal antum muttali'un? Gelem apa kowe niliki kancaku kuwi sing ngomong ngono mau? Le niliki ten pundi Pak Bu? Di neraka. Nauzubillah. Yo nek gelem tak duduhi kancaku mbiyen sing ngomong ngono kuwi lho. Artinya orang atau penghuni surga itu bisa melihat penghuni neraka. Bisa melihat penghuni neraka. Yo tak duduhi yo kancaku kuwi. Sing mbiyen ngomong ngono kuwi. Kemudian fatola'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka kemudian ia meninjau, melihat. Lalu dia melihat temannya itu berada di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Di koncone sing kanca kula sing ngomong kowe percaya apa karo dina kebangkitan nek sesuk ditangeke meneh. Kowe ya percaya nek wong wis mati wis dadi lemah kok sesuk iso tangi meneh kuwi nek diwales. Percaya apa kowe? Artinya ini orang kafir, Pak Bu. Orang kafir yang tidak mempercayai adanya hari akhir, hari kebangkitan, yaumul ba'ats. Nauzubillah, nasibipun, Pak. Lho kae lho sing biyen ngomong karo aku kae kancaku di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Apa pesan yang harus kita ambil Bapak Ibu dari ayat ini? Bahwa hari kebangkitan, yaumul ba'ats itu hakul yakin ada. Ya. Harus kita yakini bahwa hari kebangkitan itu ada. Terus nek wong wis dadi lemah, udah jadi tanah, jadi tulang belulang, udah mati, piye le nguripke? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Dan teman saya tadi pasti juga begitu. Letakon. Bapak sekalian, untuk menjawab ini pernah saya sampaikan ya di pengajian Ba'da Maghrib. Gusti Allah menika ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa terhadap segala sesuatu. Dan Allah itu segala sesuatu itu yasir, mudah. Bahkan kalau Allah berkehendak itu cukup ngendika kun fayakun. Dan kun fayakunnya Allah tentu berbeda dengan kun fayakunnya salah seorang ustadz yang suka memberikan doa njaluk obat nih kong. Kun fayakunnya Allah itu ketika Allah berkehendak jadi maka jadi. Jangankan ini sudah ada materinya, artinya pun kula misalnya pun mati wis dadi lemah. Materi kula rak tesih wonten Pak Bu. Nggih mboten. Artinya materi dari jasad saya itu masih ada berupa tanah. Berupa tanah dan sebagainya. Bagi Allah tentu itu sangat mudah. Jangankan yang materinya sudah ada. Wong ingkang materi ini pun dereng wonten kemawon Gusti Allah sanggup. Dari yang sama sekali tidak ada kemudian menjadi ada. Itu Allah sanggup. Maka ini harus kita yakini betul Bapak Ibu. Karena yang kemudian akan membedakan kita dengan binatang itu adalah adanya hari akhir, adanya hari berbangkit. Binatang tidak akan dibangkitkan lagi. Wedhus pinten atus sing pinten awu sing pun dibeleh Pak Gunawan niku sesuk wis ra ditangeke meneh. Ayam potong yang setiap hari berapa juta yang disembelih pun mboten tangeke meleh. Tapi manusia yang mati dengan cara apapun matinya semuanya akan dibangkitkan.
Bahkan yang meninggal di dalam kapal selam pun tetap akan dibangkitkan. Yang mati kebakar dan sebagainya, sing sedane mboten konangan, itu pun akan dibangkitkan semuanya. Sekalian rahimakumullah, ini harus kita yakini. Di surga itu ada ceritanya, jadi ada cerita yang diceritakan oleh para penghuninya seperti itu. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau sampai kita tidak mempercayai adanya hari berbangkit, tidak mempercayai adanya hari akhir, nasibipun kaya sing kula gambarke kaya kanca kula wau. Nasibnya seperti itu. Mergo maido ora percaya, ngeyel dikandani, hanya menggunakan akalnya. Wong wis dadi lemah kok ditangeke ambel misalnya. Ini orang-orang yang tidak meyakini. Ya sekalian rahimakumullah. Kemudian di dalam surat yang lain, surat At-Tur, surat ke-52. Kalau tadi surat As-Saffat itu surat ke-37 insyaallah ya. Itu juga dijelaskan hal yang serupa. Jadi di dalam surat At-Tur ayat 25 mulai 25 sampai 28 yang mangke bisa dipresani surat ke-52, Allah ngendika wa aqbala ba'dhum ala ba'di yatasaalun, dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain dan saling bertanya, saling bercakap-cakap. Qalu inna kunna qabla fi ahlina musyfikin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu. Nah, ini ceritanya temanya beda, Pak Bu. Yang di dalam surat At-Tur ini menceritakan sesungguhnya kami dahulu fi ahlina musyfikin, di tengah-tengah keluarga itu musyfikin, kami merasakan takut akan azab Allah. Kami merasakan takut akan siksa dari Allah. Niki ceritane wong swarga, penduduk swarga, ya. Kenapa dia bisa menghuni surga itu? Salah satu sebabnya adalah karena waktu di dunia ada rasa takut akan siksa Allah, akan azabnya. Ya, kalau tadi wong sing ra percaya dengan hari kebangkitan, ya, berarti kita harus meyakini. Dan di tema yang kedua ini, orang yang akan menjadi penghuni surga adalah mereka yang waktu di dunia ada rasa takut akan azab Allah. Dan ini harus kita tumbuhkan, kita bangkitkan Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau orang sekarang ini dengan dengan neraka sudah tidak takut, itulah meden-medeni nganggo apa meneh pun kangelan Pak Bu. Jadi nek diwedeni nganggo neraka mawon wis ra wedi. Lah medeni nganggo napa melih? Nek diiming-imingi nganggo swarga wis ra kepengin. Dengan apa lagi untuk menarik mereka agar berusaha untuk menjadi penghuni surga? Maka yang harus kita tumbuhkan adalah takut akan neraka dan sangat ingin, sangat berharap untuk masuk surga. Insya Allah besok kita lanjutkan. Materi ini masih berlanjut dengan kebiasaan para penghuni surga itu apa waktu di dunia. Terus menikah para penghuni surga menceritakan do cerita omong-omongan tentang apa sikap keimanan mereka waktu di dunia itu. Nah besok insya Allah secara real praktisnya yang dilakukan itu apa kemudian waktu di dunia. Dan ini kemudian harus menjadi pedoman dan panduan kita karena itulah yang ditunjukkan oleh Allah tentang sikap dan perilaku atau amal para penghuni surga pada saat di dunia.
Berarti ya saat inilah kita harus melakukan hal yang sama dengan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran tersebut. Mengatakan jamaah sekalian, semoga bermanfaat, dan marilah di akhir Ramadan ini, di penghujung Ramadan ini, kita semakin takut kepada Allah, takut akan azabnya. Kita persiapkan segala sesuatu untuk hari berbangkit kita. Mudah-mudahan Allah berikan karunia terbesar berupa surganya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.